Oke, kita masuk ke pembahasan yang baru yaitu lembaga negara. Untuk lembaga negara ini total ada sekitar 10 atau lebih ya, mengenai lembaga per lembaganya. Nanti setelah libur lebaran gantian kalian ya yang presentasi materi ini, nanti silahkan buat kelompok. Lebih jelasnya nanti ya pas kita pertemuan pertama setelah lebaran akan saya jelaskan lagi bagaimana penugasannya. Tapi ini saya berikan dulu pengantarnya. Lembaga negara ada latar belakang, sejarah, dan nanti ada bagannya, yang itu bisa dijadikan panduan untuk mengerjakan tugas ya. Kemudian mengenai lembaga negara ini saya pakai buku Lembaga Negara penulisnya Dr. Patrialis Akbar dan HTN Indonesia penulisnya Prof. Nikmatul Huda. Ya, kemudian ini yang tugas kelompok itu diusahakan untuk dilaksanakan baik di kelas reguler maupun paralel ya. Walaupun kelasnya online, tapi kalau kalian bagi tugas aja, saya yakin by WA atau by conference, misalkan kalian teleponan di WA atau di Line gitu, bisa ya pembagian tugasnya. Nggak sulit kok, tugasnya cuma jelasin aja lembaga ini tuh gini, terus nanti kelompok lain lembaga itu tuh gini gitu ya. Oke, kita masuk ke latar belakang lembaga negara menurut UUD 45. Ini saya narasikan dulu dari bukunya dari bukunya Pak Patrialis Akbar ya. Oke, perkembangan ketatanegaraan di bidang lembaga-lembaga negara itu dimulai sebelum perubahan UUD 45. RI menganut prinsip supremasi MPR sebagai salah satu bentuk varian sistem supremasi parlemen yang dikenal di dunia. Paham kedaulatan rakyat yang dianut diorganisasikan melalui pelembagaan MPR yang dikonstruksikan sebagai lembaga penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang berdaulat yang disalurkan melalui prosedur perwakilan politik atau political representation melalui DPR, perwakilan daerah regional representation melalui utusan daerah, dan perwakilan fungsional functional representation melalui utusan golongan. Jadi dulu sistemnya utusan-utusan gitu ya. Ketiganya dimaksudkan untuk menjamin agar kepentingan seluruh rakyat yang berdaulat benar-benar tercermin dalam keanggotaan MPR sehingga lembaga yang mempunyai kedudukan tertinggi tersebut sah sebagai penjelmaan seluruh rakyat. Sebagai organ negara atau lembaga yang diberi kedudukan tertinggi sehingga presiden sebagai penyelenggara kekuasaan negara diharuskan untuk tunduk dan bertanggung jawab. Lembaga MPR ini disebut sebagai pelaku tertinggi kedaulatan rakyat, bahkan dalam pasal 1 ayat 2 UUD 45 sebelum perubahan atau sebelum amandemen dirumuskan dengan kalimat kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Sekarang, ketentuan pasal 1 ayat 2 tersebut diubah menjadi kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Rumusan ini dimaksudkan untuk mempertegas bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi itu berada dan berasal atau bersumber dari rakyat seluruhnya. Kedaulatan rakyat tersebut harus pula diselenggarakan atau dilaksanakan menurut ketentuan UUD itu sendiri. Dan organ pelaku atau pelaksana prinsip kedaulatan rakyat itu tidak terbatas MPR saja, melainkan semua lembaga negara. Mereka adalah pelaku langsung atau tidak langsung kekuasaan yang bersumber dari rakyat dan berdaulat tersebut. DPR adalah pelaku kedaulatan rakyat di bidang pembentukan undang-undang, sedangkan presiden dan wakil presiden adalah pemegang kedaulatan rakyat dan pelaksananya di bidang pemerintahan negara. MAMK-BPK juga dipilih oleh rakyat secara tidak langsung, dapat pula disebut lembaga pelaksana kedaulatan rakyat di bidang tugasnya masing-masing. Ini menurut Prof. Jimli Asyidiki. Kemudian dari segi kelembagaannya menurut ketentuan UUD 45, pasca perubahan keempat, amandemen keempat tahun 2002, dalam struktur kelembagaan RI terdapat 8 buah organ negara yang mempunyai kedudukan sederajat yang secara langsung menerima kewenangan secara konstitusional dari UUD, yaitu DPR,
DPD, MPR, BPK, Presiden dan Wapres, MA, MK, KY. Di samping kedelapan tersebut, terdapat pula beberapa lembaga atau institusi yang diatur kewenangannya dalam UUD, yaitu TNI, Polri, pemerintah daerah, dan Parpol. Selain itu ada pula lembaga yang tidak disebut namanya tetapi disebut fungsinya. Namun kewenangannya dinyatakan akan diatur dalam undang-undang, yaitu BI, Bank Indonesia, dan KPU. BI maupun KPU yang sekarang menyelenggarakan kegiatannya masing-masing merupakan lembaga-lembaga independen yang mendapat kewenangannya dari undang-undang. Oleh karena itu, kita dapat membedakan dengan tegas antara kewenangan organ negara berdasarkan perintah UUD dan kewenangan organ negara yang hanya berdasarkan perintah undang-undang. Kalau UUD namanya Constitutionally Entrusted Power, kalau yang perintah undang-undang Legislatively Entrusted Power. Bahkan dalam kenyataan ada pula lembaga atau organ yang kewenangannya berasal dari atau bersumber dari keputusan presiden. Contohnya Ombudsman, Komisi Hukum Nasional, dan sebagainya. Sementara itu contoh-contoh lembaga-lembaga yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang misalnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM, KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan PPATK, dan lain-lain. Oke, kita masuk ke ini kalau di sini judulnya pengertian gitu ya, tapi masih dalam ranah latar belakang sih. Ini dari bukunya Prof. Nikma, kita sudah beralih ke bukunya Prof. Nikma. Pengertian lembaga negara atau latar belakang ya masih. Jadi ada pengertian-pengertian gitu. Kalian bisa cek sendiri ya. Di KBBI gimana gitu. Pengertian lembaga, kemudian pengertian negara masing-masing di KBBI ya. Kita langsung masuk ke pengertian lembaga negara. Oke, pengertian lembaga negara itu kalau dari bahasa Belandanya disebut dengan Staatsorgan. Dalam bahasa Inggris disebut dengan political institution. Dalam bahasa Indonesia identik dengan lembaga, badan, atau organ negara. Dalam UUD 45, sebelum perubahan, sebelum amandemen, istilah lembaga itu tidak ada. Yang ada istilah badan, misalnya dalam pasal 23 ayat 5 dan pasal 24. Kemudian muncul lagi di pasal 2 aturan peralihan, dan dalam penjelasan juga ada di penjelasan pasal 2, pasal 2 ayat 2, pasal 18, dan pasal 23 ayat 5. Maka bisa disimpulkan bahwa UUD 45 sebelum amandemen dalam penggunaan istilahnya bersifat konsisten dan sesuai dengan Kepres Keputusan Presiden 44 tahun 99. Kemudian yang mengarahkan dalam teknis penyusunan peraturan perundang-undangan agar menggunakan satu istilah untuk hal atau maksud yang sama. Artinya jangan menggunakan beberapa istilah untuk hal atau maksud yang sama. Dalam UUD 45 selalu dipergunakan kata badan untuk menyebut organisasi yang menyelenggarakan fungsi negara. Istilah badan yang telah secara konsisten digunakan dalam pasal-pasal dan penjelasan UUD 45 sebelum amandemen sebagai pengertian organ negara ternyata dalam praktiknya bahkan oleh MPRS pada masa itu ya sendiri kemudian diubah ditafsirkan dengan istilah lembaga atau lembaga tinggi negara dan lembaga tertinggi negara. Ketika dilakukan amandemen pada awal era reformasi yang dilakukan oleh MPR sejak 99 sampai 2002, kata badan masih digunakan dalam pasal 23E, pasal 23F, dan pasal 23G. Demikian pula kata badan masih digunakan dalam pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 serta ayat dan 24C ayat 1. Kemudian ditemukan inkonsistensi karena ada yang menggunakan istilah badan dan ada yang menggunakan istilah lembaga. Kemudian dengan demikian UUD 45 hasil perubahan, hasil amandemen telah menggunakan dua istilah yaitu badan dan lembaga. Kata badan digunakan tampaknya untuk melestarikan hasil karya The Founding Leaders atau The Founding Fathers. Amandemen UUD 45 hasil BPUPKI. Kemudian UUD 45 sebelum amandemen
maupun setelah amandemen, keduanya tidak merumuskan pengertian badan atau lembaga negara. Akhirnya, para pakar hukum atau pengamat yang merumuskan pengertian kata tersebut. Seiring dengan uraian mengenai lembaga negara juga dilakukan oleh MK melalui putusan tentang perkara permohonan pengujian undang-undang tentang KPI. Di dalam putusan tersebut ada sedikit penjelasan mengenai status lembaga negara. MK menyatakan dalam amar putusannya bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga negara tidak selalu dimaksudkan sebagai lembaga negara yang disebut dalam UUD 45 atau yang dibentuk berdasarkan perintah konstitusi, tapi juga lembaga negara yang dibentuk dengan dasar perintah dari peraturan di bawah konstitusi seperti undang-undang atau bahkan presiden. Di samping itu dinyatakan bahwa lembaga negara seperti KPI tidak boleh secara sekaligus memiliki dan melaksanakan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. KPI yang tujuan awalnya merupakan suatu lembaga pengawas tidak boleh memiliki wewenang membuat peraturan pemerintah khusus di bidang penyiaran dan MK mengembalikan wewenang itu kepada Presiden selaku lembaga eksekutif. Berdasarkan pengertian tersebut, ada kesimpulan penafsiran yuridis mengenai istilah lembaga negara, yaitu lembaga negara dengan L dan N huruf kapital harus dibedakan dengan lembaga negara L dan N huruf kecil karena memiliki status dan konsekuensi yang berbeda. L dan N huruf kecil ditujukan untuk lembaga yang dibiayai negara melalui APBN dan merupakan lembaga independen yang bebas dari kekuasaan manapun. Komisi Independen merujuk kepada KPI sebagai lembaga negara bertujuan untuk menjalankan prinsip checks and balances untuk kepentingan publik. Suatu lembaga negara tidak boleh melaksanakan secara sekaligus fungsi legislatif, eksekutif, dan justisi berdasarkan prinsip pembatasan kekuasaan negara hukum. Kemudian dari berbagai definisi yang dirumuskan berbagai pihak tersebut, pakar hukum tata negara HAS Natabaya menyimpulkan bahwa istilah badan negara, organ negara, lembaga negara, makna esensinya kurang lebih sama. Dapat saja ketiganya digunakan untuk menyebutkan sesuatu organisasi yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan pemerintahan negara sehingga tinggal memilih apakah menggunakan badan, organ, atau lembaga sebagai istilah, yang penting adalah konsistensi penggunaannya. Dalam suatu negara, keberadaan lembaga negara atau dengan nama lain merupakan suatu keniscayaan. Hal itu dikarenakan lembaga negara merupakan organ yang mengisi dan menjalankan negara. Tanpa adanya lembaga negara, maka negara tidak dapat berfungsi dengan baik. Ketiadaan lembaga negara dalam struktur negara akan menyebabkan tidak efektif dan bahkan kemungkinan besar goyah atau runtuh. Menurut pakar ilmu negara yang dijuluki Bapak Ilmu Negara George Jelinek, lembaga negara dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu alat-alat perlengkapan negara yang langsung dan alat-alat perlengkapan negara yang tidak langsung. Langsung atau tidak langsungnya ditentukan oleh pembentukan alat perlengkapan yang dimaksud dalam konstitusi. Organ negara langsung menentukan ada atau tidaknya negara, sedangkan keberadaan organ yang tidak langsung bergantung pada organ langsung. Lembaga negara terkait erat dengan konsep kekuasaan negara, di mana pembentukan lembaga negara dikaitkan dengan upaya negara untuk melaksanakan cabang-cabang kekuasaan negara. Oleh karena paham kekuasaan negara yang paling terkenal sejak dulu sampai saat ini adalah Trias Politica Montesquieu, walaupun saat ini tidak ada negara yang menerapkannya secara murni, maka keberadaan dan pembentukan lembaga-lembaga negara seringkali dikaitkan dengan paham atau konsep Trias Politica yang membagi kekuasaan negara ke dalam 3 cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sudah tahu ya tugasnya masing-masing. Legislatif itu membuat, eksekutif melaksanakan, yudikatif itu mengawasi, dalam praktiknya mengadili pelanggaran atas undang-undang. Ketiga cabang dipisah satu sama lain. Sebagai wujud pemisahan dibentuklah lembaga negara yang memiliki kekuasaan yang berbeda-beda. Montesquieu mengidealkan bahwa ketiga fungsi kekuasaan negara itu harus dilembagakan masing-masing dalam 3 lembaga atau organ negara.
Satu organ hanya boleh menjalankan satu fungsi dan tidak boleh saling mencampuri urusan masing-masing dalam arti yang mutlak. Tidak demikian, maka kebebasan akan terancam. Konsep trias politika yang diidealkan ini sudah tidak relevan dewasa ini. Tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiganya hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga kekuasaan tersebut. Dewasa ini menunjukkan hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan. Ketiganya harus sederajat, saling mengendalikan sesuai dengan prinsip checks and balances. Konsep trias politika mengalami perkembangan dan modifikasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara yang dikemukakan melalui gagasan para pakar hukum. Salah satunya, pemikiran untuk membentuk lembaga negara di luar ketiga cabang tersebut yang bersifat independen. Indonesia sesungguhnya juga sudah tidak memakai secara murni, baik sebelum maupun setelah amandemen UUD 45. Dalam konstitusi telah dilakukan identifikasi kualifikasi lembaga-lembaga negara yang ada, yaitu sebagai berikut, ada 9. Yang pertama, diuraikan secara langsung fungsi, tugas, dan kewenangan atau kewajiban lembaga-lembaga negara. 2. Lembaga-lembaga negara bersifat independen, artinya tidak berada di bawah lembaga negara lainnya. 3. Melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, atau kewajibannya tidak diintervensi oleh lembaga-lembaga lain. 4. Pola rekrutmen anggota atau pimpinan lembaga tersebut melalui suatu proses mekanisme demokrasi sesuai dengan ciri-ciri masing-masing lembaga. 5. Masa jabatan pimpinan lembaga tersebut terbatas dengan masa periode, meskipun ada yang dibatasi untuk masa jabatan tertentu ataupun tidak dibatasi untuk beberapa kali periode. 6. Huruf awal dari nama-nama lembaga tersebut dimulai dengan huruf tebal. 7. Sistem saling imbang dan saling kontrol serta saling koordinasi antar satu lembaga negara dengan lembaga lainnya telah diatur dengan jelas. 8. Lembaga-lembaga negara tidak dibubarkan oleh siapapun kecuali atas amandemen konstitusi. 9. Lembaga-lembaga negara dikenal sebagai lembaga tinggi atau lembaga tertinggi negara. Oke, kita masuk ke pengantar slide terakhir ya sebelum masuk ke pembagian. Di slide selanjutnya nanti kalian bisa lihat sendiri ya. Itu nanti akan di next pertemuan saya terangin secara global, jadi mungkin saya pancing aja ya, satu lembaga saya terangin satu paragraf gitu, saya narasikan satu paragraf, nanti sisanya silahkan kalian eksplor sendiri. Sejarah dan perkembangan singkat lembaga-lembaga negara sebelum perubahan UUD 45. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 45, PPKI menyetujui dan mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disusun oleh BPUPK, nggak ada I-nya nih, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, dan diberi nama UUD 45, ya, UUD 1945. Diatur ketentuan tentang beberapa lembaga negara yang menjadi organ negara yang akan menyelenggarakan negara dan pemerintahan. Rinciannya yaitu MPR, DPR, Presiden, DPA, MA, dan BPK. Dari lembaga-lembaga negara yang ada, tampaknya perumus dalam BPUPK dan PPKI sangat dipengaruhi oleh lembaga-lembaga sejenis pada sistem ketatanegaraan Kerajaan Belanda, kecuali MPR. Lembaga-lembaga negara lain dapat dibandingkan dengan kepala negara yaitu Ratu, the Queen. Kalau sekarang itu King ya, King Willem Alexander. Ratunya Queen Maxima yang di Belanda. Kemudian kepala pemerintahan eksekutif, Perdana Menteri, Parlemen, Staten General, pemeriksa keuangan, Rekenkamer, kemudian Dewan Pertimbangan Negara, Raad van State, dan Mahkamah Agung, Hogerechtshof, itu bacanya. Kemudian sebuah negara yang baru berdiri seperti Indonesia sudah sangatlah tepat bahwa pada kesempatan pertama sesegera mungkin setelah pernyataan kemerdekaan membentuk lembaga-lembaga negara sebagai organ yang berfungsi menyelenggarakan kekuasaan negara.
Dengan demikian, negara dapat bekerja dan berfungsi sebagaimana layaknya negara-negara lain, sehingga terlihat oleh dunia bahwa Indonesia telah berjalan secara efektif, mengingat situasi keamanan dan politik nasional dan global yang masih belum menentu pada awal kemerdekaan itu, di mana tentara Jepang masih ada di Indonesia tetapi dalam posisi kalah perang. Sementara PD2 baru berakhir namun pemenang perang belum tiba di Indonesia untuk melucuti tentara Jepang. Sebab keterbatasan yang ada, lembaga-lembaga negara sebagaimana diamatkan oleh UUD belum semuanya terbentuk pada awal berdirinya negara. Pada awal kemerdekaan baru dapat diisi jabatan lembaga kepresidenan ketika PPKI dalam rapatnya memilih secara aklamasi Soekarno dan Hatta pada 18 Agustus 45. Pengaturan tentang lembaga negara berbeda-beda menurut konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Selain UUD 45, pernah berlaku juga konstitusi RIS dan UUDS 50. Nah, berarti mengenai itu dan setelah uh, jadi gini, mengenai perjalanan masing-masing lembaga plus bagaimana lembaga itu berlaku saat ini itu menjadi tugas kelompok kalian ya. Satu kelompok, satu lembaga. Nanti akan saya diskusikan dulu dengan Bu Lydia bagaimana pembagiannya supaya enak. Oke, dengan begitu nanti next akan saya terangkan mengenai secara global aja ya, satu paragraf aja mengenai lembaga untuk memancing kalian usahakan untuk tidak apa ya ngambil sumber yang asal gitu ya, karena ini kan dipresentasikan di kelas, jadi untuk belajar bersama sekalian boleh beli buku, boleh pinjem buku, boleh cari jurnal, gimana cara kalian, pokoknya cari sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Nanti ketika presentasi bisa jadi saya tanya ini bukunya apa gitu ya, dan harus ditunjukkan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.